Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kenalkan, kami adalah mahasiswa yang ditempatkan di Dinas PUTR Kabupaten Buleleng. Nama proyek yang kami kerjakan dalam kegiatan MSIB adalah penyusunan RDTR APN Bandara Bali Baru. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Putri Mai Indarip Karyanja dari Departemen Perencanaan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Dan saya Krisensia Selarasu, mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Samratulangi dengan NIM 1902-1105-048. Beberapa outline yang akan kami bawakan dalam presentasi kali ini. Outline yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah rencana kegiatan, yang ketiga struktur organisasi, yang keempat overview, yang kelima permasalahan, yang keenam proses, yang ketujuh hasil, dan ditutup oleh kesimpulan. Baiklah, kita masuk pada bagian pendahuluan. Inspiring merupakan program Ijen Tata Ruang yang mendukung tujuan strategis Kementerian ATR BPN yang ketiga, yakni penataan ruang berbasis rencana detail tata ruang untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Kementerian ATR BPN memiliki target program prioritas yakni penyediaan RDTR sebanyak 2.000 RDTR Kabupaten Kota selama tahun 2020 sampai tahun 2024 yang didukung juga dengan target RTR Nasional, RTRW Provinsi Kabupaten Kota, NSPK, dan sinkronisasi program pembangunan. Kabupaten Buleleng merupakan salah satu daerah yang diprioritaskan sehingga melalui program Inspiring ini kami terpilih untuk terlibat dalam penyusunan RDTR kabupaten tersebut. Kabupaten Buleleng memiliki beberapa RDTR, yakni RDTR Kawasan Perkotaan Singaraja, RDTR Arahan Prioritas Nasional Bandara Bali Baru, RDTR Kawasan Perkotaan Grogak, dan RDTR Kawasan Perkotaan Cilukan Bawang. Namun, karena mengacu pada target prioritas dari program ini, maka dari itu kami hanya memfokuskan dalam penyusunan RDTR APN Bandara Bali yang baru. Next, kita masuk pada rincian kegiatan. Nah, selama melaksanakan kegiatan Inspiring ini, kami telah melalui 3 tahapan. Yang pertama, Inspiring Bootcamp yang dilaksanakan secara online. Yang kedua, Inspiring Journey. Dan yang terakhir, Inspiring Evaluation. Dalam Inspiring Journey, dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng, di mana hari kerja kami adalah hari Senin sampai hari Jumat selama kurang lebih 4 bulan. Berikut adalah struktur organisasi dari Dinas PUTR Kabupaten Buleleng. Dalam pelaksanaan magang ini, kami ditempatkan di substansi perencanaan tata ruang. Terdapat beberapa tugas dari substansi perencanaan tata ruang di Dinas PUTR Kabupaten Buleleng. Yang pertama, menyusun telaahan terhadap substansi teknis dalam pembahasan rancangan peraturan pengaturan cara tata ruang. Yang kedua, menyusun hasil koordinasi penyelenggaraan penataan ruang. Yang ketiga, menyusun materi teknis rencana tata ruang. Yang keempat, melakukan analisis rencana tata ruang. Yang kelima, menyusun konsep rencana tata ruang. Yang keenam, membuat peta rencana tata ruang. Yang ketujuh, menganalisis materi rencana tata ruang dengan kebijakan nasional dalam rangka persetujuan somasi. Yang selanjutnya, menyusun telaahan dalam pembahasan teknis. Dan yang terakhir, mengkaji rencana tata ruang dalam rangka peninjauan kembali rencana tata ruang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai overview kegiatan penyusunan RDTR Bandara Bali Baru. Latar belakang dari kegiatan penyusunan RDTR ini adalah adanya disparitas antara Bali Utara dan Bali Selatan, sehingga dalam hal ini, pemerintah memiliki salah satu PSN, yaitu pembangunan Bandara Bali Baru Utara. Dalam rangka mendukung pembangunan bandara tersebut, pemerintah membuat suatu arahan prioritas nasional Bandara Bali Baru yang didukung dengan penyusunan RDTR APN Bandara Bali Baru sesuai dengan arahan pemerintah dalam RPJMN Indonesia tahun 2020 sampai tahun 2024 dengan tujuan mewujudkan koridor pemerataan wilayah Bali tahun 2020 sampai tahun 2024. Terdapat 5 tahapan dalam proses penyusunan RDTR di dalam penyusunan RDTR Bandara Bali Baru ini, yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan data dan informasi, tahap analisis data, tahap penyusunan RDTR, peraturan zonasi, dan KLHS, serta tahap akhir yaitu finalisasi dan legal drafting. Pada saat ini, progres penyusunan RDTR Bandara Bali Baru telah berada dalam tahap finalisasi dan legal drafting. Oleh karena itu, kami sebagai tim penyusun RDTR Bandara Bali Baru bertugas untuk menyusun matriks TBS RDTR Bandara Bali Baru, mensinkronisasi draft RDTR Bandara Bali Baru beserta tabel pemeriksaan mandiri RDTR Bandara Bali Baru, dan juga analisis LSD untuk dapat turut mempersiapkan RDTR APN Bandara Bali Baru untuk menuju loket pembahasan lintas sektor. Sebelum kita masuk pada pembahasan selanjutnya, marilah kita menonton video singkat lokasi RDTR Bandara Bali yang baru yang terletak di Kecamatan Grogak.
selanjutnya, terdapat beberapa permasalahan terkait penyusunan RDTR Bandara Bali Baru yang telah kami diskusikan bersama mentor kami, yaitu pertama, permasalahan terkait lokasi bandara. Sampai pada saat ini, lokasi bandara masih menjadi perdebatan karena lokasinya berada di sebelah Taman Nasional Bali Barat, sehingga hal ini dapat mengganggu habitat satwa di Taman Nasional tersebut. Kemudian, lokasi bandara tersebut juga membutuhkan kajian lingkungan lebih lanjut. Yang kedua adalah permasalahan terkait tim penyusun RDTR. Dalam penyusunan RDTR ini, Kementerian ATR BPN bekerja sama dengan konsultan. Dalam hal ini, konsultan bukan berasal dari wilayah perencanaan, sehingga konsultan kurang mengetahui kondisi existing dari wilayah perencanaan Bandara Bali Baru. Yang ketiga adalah permasalahan terkait sistem OSS. Sampai pada saat ini, sistem OSS masih terus mengalami perkembangan dan dikembangkan, sehingga hal ini menyebabkan diperlukannya penyesuaian secara berkala antara Perbup dengan sistem OSS. Dan permasalahan yang terakhir terkait dengan luas LSD. Sampai pada saat ini, belum ada kesepakatan antara luas LSD dari pusat dengan hasil verifikasi dari daerah, sehingga hal ini menyebabkan perubahan pada rencana pola ruang dan juga perubahan dari isi batang tubuh dari Perbup. Nah, mari kita masuk pada proses penyusunan RDTR. Dalam menyusun RDTR APN Bandara Bali yang baru, kami melakukan peninjauan beberapa dokumen yang berkaitan dengan RDTR tersebut, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada matriks ITBX RDTR APN Bandara Bali yang baru. Yang kedua ada draft Raperkada RDTR APN Bandara Bali yang baru. Yang ketiga, geodatabase lahan sawah yang dilindungi. Mari kita masuk pada proses yang pertama, pembaharuan matriks ITBX RDTR APN Bandara Bali yang baru. Berdasarkan Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 11 Tahun 2021, ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan merupakan ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, bersyarat tertentu, dan yang tidak diperbolehkan pada zona lindung maupun zona budidaya. Dalam melaksanakan proses yang pertama ini, ada beberapa dokumen yang menjadi acuan kami. Yang pertama, Perda Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng tahun 2013 sampai 2023. Yang kedua, Perda Provinsi Bali tentang perubahan atas Perda Nomor 19 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali tahun 2009 sampai 2019. Yang ketiga, Perda Provinsi Bali Nomor 9 tahun 2015 tentang arahan peraturan zonasi. Dan yang keempat, Sistem Online Single Submission atau OSS. Kita masuk pada proses yang kedua, yakni penyesuaian substansi draft Raperkada RDTR APN Bandara Bali yang baru. Mengacu lagi pada Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 11 Tahun 2021, proses penyusunan RDTR melalui beberapa tahapan, yakni yang pertama persiapan, kedua pengumpulan data dan informasi, ketiga perumusan konsepsi, dan yang keempat penyusunan rancangan peraturan kepala daerah. Pada penyusunan RDTR APN Bandara Bali yang baru, 4 tahapan tersebut sudah dilaksanakan, sehingga untuk sekarang telah berada pada tahap akhir, yakni finalisasi dan legal drafting. Dokumen-dokumen yang telah disusun dalam 4 tahapan tersebut terus dilakukan validasi substansinya, termasuk di dalamnya draft Raperkada RDTR APN Bandara Bali Baru. Dalam proses menelaah substansinya, kami mendapat temuan yakni luasan pola ruang dalam dokumen draft Raperkada berbeda dengan yang terdapat dalam geodatabase-nya. Nah, yang kami lakukan ialah kami memberikan tanda luasan mana saja yang berbeda dengan yang terdapat pada geodatabase-nya. Next, kita masuk pada proses yang ketiga, analisis geodatabase lahan sawah yang dilindungi. Penetapan lahan sawah yang dilindungi memiliki tahapan sebagai berikut. Yang pertama, proses verifikasi lahan baku sawah dengan citra satelit, data pertanahan dan data tata ruang, data irigasi, data cetak sawah, dan data kawasan hutan. Yang kedua, kegiatan klarifikasi dengan pemerintah daerah. Nah, berdasarkan Keputusan Menteri ATR BP Nomor 1589/SK/HK-02-01/12/2021, Kabupaten Buleleng memiliki lahan sawah yang dilindungi seluas 8.579,86 hektar yang tersebar di 9 kecamatan yakni Buleleng, Sawan, Kubu Tambahan, Gerogak, Busumbiu, Seririt, Banjar, Sukasada, dan Tejakula. LSD terbesar terdapat pada Kecamatan Sawan dan yang tersedikit ada di Kecamatan Tejakula. Proses analisis ini dilakukan dalam ArcGIS menggunakan citra satelit untuk mengidentifikasi UBT, urugan bangunan terkurung dalam SAP LSD SK. Nah, berikut ini foto penampakan urugan bangunan dan terkurung dalam SAP LSD SK. Dalam menganalisis lahan sawah yang dilindungi ini, kami mendapati beberapa temuan, yakni banyak UBT yang masih ada dalam SAP LSD SK. Nah, yang kami lakukan ialah kami memanfaatkan fitur cut polygon dalam aplikasi ArcGIS dengan kami memotong poligon mana saja yang terdapat urugan bangunan dan terkurung. Setelah itu, kami memberikan keterangan mana saja poligon yang termasuk dalam urugan bangunan dan terkurung. Selanjutnya dari proses-proses yang telah disampaikan tersebut, terdapat beberapa hasil yang kami temukan dalam proses penyusunan RDTR Bandara Bali Baru. Hasil yang pertama adalah terkait pembaharuan matriks ITBS RDTR APN Bandara Bali Baru.
Temuan yang pertama adalah adanya kode KBLI yang tidak sesuai dengan nama kegiatan. Seperti yang terdapat dalam slide ini, kode KBLI 141 memiliki nama kegiatan peternakan sapi. Akan tetapi setelah kami cek dalam website OSS, kode KBLI 141 memiliki nama kegiatan industri pakaian jadi dan perlengkapannya bukan pakaian jadi dari kulit berbulu. Sehingga kami melakukan revisi berdasarkan website OSS menjadi kode KBLI 0141 dengan nama kegiatan peternakan sapi dan kerbau. Hasil selanjutnya dapat dilihat dari slide ini. Kemudian selanjutnya adalah adanya klasifikasi TPS kegiatan yang belum sesuai dengan RT/RW provinsi dan juga RT/RW kabupaten. Seperti yang terdapat dalam slide ini, kode KBLI 453 dengan nama kegiatan perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil tidak dapat diizinkan dalam zona perkantoran. Akan tetapi setelah kami cek di RT/RW provinsi dan RT/RW kabupaten, perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil memiliki klasifikasi T1 dan T2, yaitu terbatas pengoperasian dan juga terbatas luasan. Kemudian hasil selanjutnya dapat dilihat dari slide ini. Hasil yang kedua adalah terkait sinkronisasi antara draft Rapakada dan juga tabel pemeriksaan mandiri dengan geodatabase RDTR Bandara Bali Baru. Yang pertama adalah kami melakukan sinkronisasi antara draft Rapakada dengan geodatabase. Berdasarkan sinkronisasi, terdapat salah satu luas dari Desa Sumber Kelampok dengan luas 1025,46 hektar. Kemudian setelah kami cek dalam geodatabase RDTR Bandara Bali Baru, luas yang benar adalah 1026,36 hektar. Kemudian selanjutnya adalah kami melakukan sinkronisasi antara tabel pemeriksaan mandiri dengan geodatabase RDTR Bandara Bali Baru. Salah satu zona yang kami cek adalah zona badan air dengan luas 15,13 hektar. Akan tetapi setelah kami lakukan pengecekan dengan geodatabase, luas yang benar adalah 15,1499 hektar. Kemudian hasil selanjutnya dapat dilihat dari slide ini. Dan hasil yang terakhir adalah kami juga melakukan analisis antara data-data urukan, bangunan juga terkurung dari lahan sawah dilindungi di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan hasil digitasi, terdapat beberapa luas dari urukan bangunan terkurung, sehingga luas dari data tersebut adalah 513,64 hektar. Sehingga luas lahan sawah yang dilindungi di Kabupaten Buleleng adalah 8.579,86 hektar. Nah, dari beberapa hasil yang kami bahas pada presentasi ini, kami dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, matriks ITBX RDTR Bandara Bali Baru terdapat 5 kesalahan penulisan kode KBLI dan 3 kesalahan penulisan nama kegiatan sesuai dengan OSS. Selain itu, untuk penentuan klasifikasi ITBX kegiatan pada zona, masih banyak yang tidak mengacu pada peraturan daerah setempat. Kesimpulan yang kedua ialah draft Raperkada RDTR APN Bandara Bali Baru ditemukan banyak luasan pola ruang yang tidak sesuai dengan geodatabase. Jika ditotalkan, pembaruan luasan zona lindung dan zona budidaya menjadi 4.545,249 hektar. Kesimpulan yang tiga ialah belum adanya kesepakatan mengenai luas lahan sawah yang dilindungi di Kabupaten Buleleng. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan tutur kata yang kami sampaikan pada presentasi kali ini, kami mohon maaf. Semoga presentasi kami bermanfaat. Sekian dan terima kasih.